Halo, selamat siang teman-teman. Aku mau bahas ya tentang CSP Main yang sudah positif scam, terbukti scam ya. Jadi aku nggak mau kayak youtuber lain yang nggak nyoba sampai akhir terus tiba-tiba bikin kayak peramalan begitu, kayak berasa paranormal activity gitu, ngomong scam gitu ya. Nah ini aku hari ini aku bahas di tanggal 24 November tahun 2021 jam 1.50 ya, jam 1.50. Kita coba dulu aplikasinya ya, bisa terbuka atau tidak aplikasi CSP Main ini. Ya, ini sudah berhari-hari, terhitung sejak tanggal mungkin sekitar 16-17 itu sudah mulai error ya, aplikasinya nggak bisa dibuka. Begitu juga dengan uh, cspmain.com, nggak bisa dibuka nih. Nah, ini cspmain.live ya. Nah, diopernya ke link lain. Ini enggak, ini kalau kita buka hasilnya juga rada aneh. Ya, seperti itu. Oke, kita kembali ke ini, aplikasinya masih nggak bisa dibuka ya. Nah, kita kembali ke penjelasannya. Apa yang terjadi? Jadi gini, pada sekitar tanggal 11 atau 12 gitu. CSP Main itu mengeluarkan ini, penawaran terbaru ya. Junior miner dan senior miner. Apa itu? Nah, jadi kita lihat kalau senior miner itu kita disuruh deposit $100. Nih, deposit $100, ya kan? Nanti dalam 7 hari kita itu diberikan uang $100 juga. Ini penjelasannya ya. Jadi selama 7 hari kita dikasih income juga $100. Maka totalnya nanti adalah $700 pendapatan. Sedangkan yang junior, nih, junior itu angkanya di sini 50 ya. $50 kita disuruh deposit, kemudian kita beli. Kemudian dalam 7 hari kita akan diberikan uang pendapatan $50. Sehingga nanti income-nya adalah $50 dikalikan 7 hari sama dengan $350. Oke ya. Ini tergiur nih semua nih. Banyak banget nih yang rame nih yang pada top up, beli semua, masukkan dana semua kan. Ya, kemudian saya juga penasaran ini apa ya? Saya juga coba beli akhirnya. Kemudian terjadi ada pembahasan tentang kasta yang miskin dan kasta yang kaya. Mohon maaf, ini saya membacakan sesuai dengan perdebatan yang ada di grup ya waktu itu ya. Mereka tuh merasa kayak yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu. Kenapa? Karena yang kaya bisa beli $100 dan income-nya jadi $700 dong. Iya kan? Setelah 7 hari. Sedangkan yang kurang mampu ini jadi $50 gitu. Harus mengeluarkan uang $50 itu kan nggak semua orang merasa itu bisa gitu loh. Mereka juga berat hati mengeluarkan $50. Bahkan kasusnya ada yang sampai pinjaman online, sampai gadaikan emas, sampai menggadaikan sertifikat rumah dan lain-lain ya kan. Demi ngikutin yang begini nih ya. Tergiur sama ini. Dan ini waktunya pendek teman-teman, hanya ini loh, hanya 2 hari. Ini kalau saya nggak salah hitungnya itu jatuhnya pas nanti di hari hari Sabtu kalau nggak salah, terakhir pembelian ini CSP Main Junior dan Senior Miner. Nah setelah perdebatan itu muncul lagi nih tiba-tiba muncul lagi nih yang $80. Jadi CSP Main Found ini tiba-tiba keluar menggunakan versi $80. Waktu saya tanya ke upline leader yang tertinggi, topnya gitu. Saya tanya ada apa nih Pak, kok keluar lagi, ada promo ini. Nah belum dibalas langsung. Saya biarin aja, saya kok coba tanya-tanya ini ada apa ya, ada apa. Nah ternyata Jessica tuh memberikan penjelasan ke kita bahwa karena ada pembahasan yang miskin dan yang kaya itu ya, mohon maaf, ada perdebatan seperti itu sehingga dia tuh membuat versi terbaru, bukan lagi 100 dengan 50, tapi di tengah-tengah ya. Berarti dia bikin ini supaya semua orang tuh tidak ada pembedaan kasta, tidak ada pembedaan inilah, tidak ada pembedaan segi income, jadi sama pendapatannya kan gitu. Nah muncullah ini versi $80. Di banyak juga yang ikut, akhirnya sudah ngikut, sudah top up, terus tiba-tiba nggak bisa
nggak bisa, ini aplikasinya mulai nggak stabil gitu, ya kan. Nah terus cobalah orang-orang tuh akhirnya di hari Sabtu ya, hari Sabtu setelah beli ini itu kan langsung masuk di akun uangnya. Mereka akhirnya coba penarikan langsung nih. Wah, kayak saya juga penarikan di tanggal 15. Ada yang tarik hari Minggu dan hari Sabtu juga, cuman saya lebih pilih hari Senin aja deh nariknya. Saya coba tarik nih $165. Posisinya ditinjau, ya kan, tanggal 15. Tunggu sampai tanggal 16, masih aja nggak masuk-masuk. Tuh, akhirnya Jessica tuh mengeluarkan pernyataan seperti ini di tanggal 16 November. Ya, dia menyatakan bahwa banyak sekali chat yang masuk ke WA-nya dia pribadi. Kemudian banyak sekali kayak perdebatan-perdebatan, banyak yang berpikiran negatif, banyak yang emosional, ada juga yang mengajukan komplain, tapi ada juga yang kayak minta penjelasan gitu. Nah, akhirnya keluarlah pernyataan kayak gini. Ya, di sini dia bilang bahwa dia juga marah, dia juga komplain ke pihak CS Pemain Pusat, dan dia juga memarahi, berantem lah istilahnya, marah juga gitu ke pihaknya yang IT, ya kan, kenapa kok terjadi masalah kayak gini. Dan endingnya kita juga disuruh sabar, sistem lagi diperbaiki, database-nya, server dan aplikasi juga dibenahi biar tidak crash dan kita bisa akses lagi. Makanya itu penarikan kita tuh masih terpending semua. Nah, pada saat keluar pernyataan ini itu orang-orang yang awalnya berdebat, wah ini scam, ini gini. Dan ada juga yang kayak masih berharap gitu. Itu semua lega sih dapat jawaban kayak gini di Jessica. Paling nggak Jessica tuh tidak meninggalkan grup. Pikirannya tuh positif kita waktu itu. Ya, beberapa orang tuh masih menunggu, setia memberikan peluang, memberikan waktu kepada Jessica untuk memperbaiki semua gini, ya kan. Kita berharap semoga sistemnya kembali normal, karena pengalamannya tim CSP main pada tanggal 30 September tahun 2021 dan pengalaman tanggal 1 November 2021 juga demikian, sama. Kita juga mengalami kendala gini, mau naik dana tapi terpending gitu. Ya kan? Nah, kita semuanya nunggu nih, Nah, kita lihat dari sistem memang masih ada updatean nih. Ya. Saya juga lihat tanggal 15 itu ada ini penambahan income yang beli junior miner. Teman-teman yang senior miner $100 itu juga bilang masuk kok uangnya $100 itu. Absensi juga masih bisa, mesin juga masih bekerja tanggal 15 itu. Tapi di tanggal 16 itu semua mesin mati. Tidak ada penambahan income. Gitu kan. Terus statusnya masih sama juga akhirnya gini. Sedang ditinjau, nggak cair-cair. Nih, salah satu jawaban chat pribadi Jessica ya. Jadi Jessica memberikan jawaban kepada chat pribadi kayak gini. Proses PD belum masuk ya. Jessica bilang, jangan khawatir, sebagian teknis sudah memperbaiki data. Jadi proses ya, ini proses memperbaiki data dari website sama dari aplikasi. Saya dapat memastikan bahwa Anda tidak akan kehilangan CSP main dan penghasilan Anda akan dikreditkan ke rekening bank Anda. Tuh, dia ngomongnya masih manis banget nih. Hanya kemampuan anggota departemen teknis yang benar-benar membuat saya sedikit kecewa dan marah. Pekerjaan saya sulit dan saya kehilangan banyak pendapatan. Mari kita tunggu datanya kembali normal. Nih jawabannya Jessica langsung ya. Bayangin dia masih berbicara kayak gini nih. Padahal kalau mau di scam ya udah keluar aja, ditinggal nggak usah dijawab, kan gampang ya. Tapi memang rada-rada nih Jessica-nya nih. Nah, terus nih tanggal 17 November keluar pernyataan ini. Saat ini saya sedang mengikuti rapat di markas. Jadi dia merasa perlu nih untuk dibahas secara langsung di headquarternya CSP Main Pusat. Nah, kayak gini pernyataannya. Dia memperjuangkan hak dan kepentingan kita nih intinya. Jadi di sana juga sedang cari solusi. Jadi dia kayak menenangkan kita gitu ya, suruh sabar, suruh menunggu, dan kita akan diberikan kompensasi. Memang pada saat malam jam 8 malamnya ya, kita tuh dapat kompensasi memang berupa istilahnya amplop merah ya kalau di CS Payment itu. Bentuknya kayak kode unik, kita harus klaim dan nanti kita bisa dapat dolar gitu. Nah, kalau hari-hari biasa kita dapatnya 0,1, 0,01, 0,03, 0,04. Di sini kita bisa dapat kompensasi $1 dan $2. Seperti itu ya. Nah, kemudian
kita ini sudah galau nih tanggal 17-nya itu. Nih Jessica tiba-tiba keluar chat gini. Sistem sedang ditingkatkan dan semua masalah akan diselesaikan hari ini, jangan khawatir. Tuh, dia bilangnya hari ini, padahal tidak selesai-selesai. Ya kan, itu di bawah-bawahnya udah banyak yang chat yang memaki, mengeluarkan kalimat-kalimat kotor, yang menghujat seperti itu ya. Jangan khawatir, semua penarikan akan tiba di rekening masing-masing anggota hari ini. Padahal enggak realisasinya ya, dia cuma ngomong manis doang nih, tanggal 17. Sampailah pada di sore hari keluar nih Jessica menyatakan ini ada pengumuman ya, kita bisa buka juga di aplikasinya itu, ya kan. Ini pernyataan bahwa NAZK itu sedang melakukan perbaikan sistem dan dari pihak company-nya juga sedang mencari tahu ada masalah apa dengan local agent di Indonesia, masalahnya ini apa, kemudian dana sedang dibekukan. Jadi kita tidak bisa melakukan penarikan, uang itu akan dikembalikan ke akunnya kita, seperti itu. Keluar pernyataan itu. Gak lama kemudian, ya, jam 8.32 Jessica bilang, ini langsung di grup ya, dia jawab, aku akan selalu menemanimu melewati masa sulit ini, harap bersabar. CS Payment tidak akan kehilangan semua orang dan dana setiap orang akan dilindungi. Dia ngomong kayak gitu, itu jam 8.32 malam. Iya kan, semua tuh masih wah ini kenapa nih kok gak kunjung benar ini, aplikasinya cuma bisa dibuka kalau pakai kuota internet biasa, dibuka dari wifi gak bisa, websitenya juga on off gitu, kadang putih, kadang bisa diakses, kadang error, time out, kayak gitu-gitu. Nah, sekitar jam 9-an ya, Jessica tuh meninggalkan grup. Wah ini heboh banget. Padahal waktu itu aku masih baru baca chatnya ini di grup, tiba-tiba muncul notifikasi Jessica left group. Wah itu rame, semua admin itu kena chat dan semua leader, aku yakin semua leader dengan banyak anggota tuh pasti ditanya-tanyain. Ini ada apa kok Jessica tiba-tiba keluar. Nah dari sinilah kita menyatakan ini pasti positif scam sih. Inilah tahap scam pertama yang terjadi. Semua dana dibekukan dan kita juga tidak bisa melakukan penarikan. Server juga nggak stabil ya, servernya, webnya. Aplikasi juga seperti itu. Nah, tapi lucunya ini kok penambahan dana itu tidak bisa dilakukan, tapi check-in harian yang nih seperti ini. Ya, seperti ini, check-in harian itu masih bisa dilakukan. Orang-orang tuh jadi kayak setengah berharap setengah enggak. Kita baca pengumuman-pengumuman yang ada muncul di aplikasi ya, itu ada pernyataan bahwa salah satu agent CS Payment lokal di Indonesia itu ditangkap. Nah kita ada yang berpikir apakah Jessica ditangkap, ya kan, kita nggak tahu. Padahal Jessica ini ternyata bukan manusia asli ya, bukan manusia asli. Nah jadi orang-orang tuh sudah kayak yang mentalnya down, terus sedih gitu. Tiba-tiba ada angin segar, ya kan, muncul salah satu pengumuman yang meminta kita itu seperti ini ya, yang pengumuman warna biru kayak gini tuh dari aplikasi langsung. Mereka tuh meminta kita untuk mengakses cspmind.live karena yang .com sudah nggak aktif, dipindahkan ke yang cspmind.live. Kita bisa akses di sana. Nah kita bisa masuk, nanti modelnya kayak begini sih, ya kan, kayak begini, sama persis, kita masukkan nomor handphone, masukkan passwordnya, kemudian kita bisa buka akun kita seperti biasa. Sedangkan aplikasinya yang muncul seperti ini, server is too busy, gak bisa diakses, dan kadang putih aja, gak bisa masuk ke ini interface kayak gini, ya kan. Nah waktu saya coba login dari cspmind.live itu memang seperti ini ya. Nah ini akun saya terbuka, namanya benar, nominal uangnya di sini juga ada gitu. Penarikannya ditolak, ya kan? Penarikannya ini ditolak. Jadi ya sudahlah. Nah terus kita tuh diminta baca pengumuman terbaru. Ya baca pengumuman baru itu kita diminta untuk ikut Telegram. Nah kita diminta untuk masuk grup Telegram nih kayak gini-gini ya. Nih pernyataannya nih, monggo boleh dibaca ya. Jadi penarikan dana itu akan dilakukan kembali. Wah orang tuh kayak dapat angin segar kembali. Tapi sehari dibatasi.
hanya bisa 5.000 sampai dengan 10.000 akun nih kayaknya per hari ya. Dalam waktu 24 jam akan diproses semua. Jadi kita tuh wah ini kita harus cepet-cepetan untuk tarik dana. Ya kemudian muncul lagi chattingan kayak gini. Nah jadi setiap penarikan dana yang dilakukan tuh akan diproses dan prosesnya tuh akan diumumkan lewat Telegram ya, tidak lagi lewat WhatsApp grup. Nah tiba-tiba yang tadi dia bilang 10.000, 5.000 sampai 10.000 tiba-tiba berubah lagi jadi 5.000 orang. Ya kan? Jadi ini penarikan dana memang sudah diolor-olor beberapa kali sampai akhirnya muncullah ini pernyataan kita harus gabung di grup Telegram ini. Ya kan? Nah, tiba-tiba muncul pengumuman ya. Kita diwajibkan harus bayar pajak 8%. Dicari tahu ternyata pihak CSPN ini sempat menuliskan bahwa mereka ini dananya ditahan sama pemerintah Bank Indonesia gitu, sama pimpinan Bank Indonesia, sebab mereka tuh kayak ini kok ada pendapatan, ada income, ada perintah pencairan dana, tapi kok tidak ada setoran pajaknya mungkin ya. Nah jadi katanya sih ditahan sama Bank Indonesia. Saya juga nggak tahu tuh kronologinya gimana, tiba-tiba bisa ngarang ceritanya seperti itu, diumumkan dan kemudian besoknya tanggal 19-nya itu mereka keluar pernyataan ini untuk bayar pajak nih. Jadi kalau kamu punya uang income ya $100 ini penghasilan 100 itu adalah 100 USDT ya, 100 USDT. Nah itu kamu harus bayar pajak 8%. Ini dia tulisnya 7% ya, padahal realisasinya 8%. Aneh banget ini kalkulasinya. Ya, di sini juga dia sebutkan 6% kan, pada realisasinya di aplikasi itu harus 8%. Ya. Nah, terus kamu disuruh bayar pajak itu harus menyetorkan ke deposit. Jadi kita harus masukkan uang lagi, bukan potong dari akunnya kita. Nah, ini kan ada uang di akun ya. Ini tuh tidak dipotong 8% langsung di sini, tidak. Dia minta kita setorkan lagi nih lewat deposit ini. Itu seperti itu yang jadi perdebatan akhirnya. Waduh ini apalagi nih, sudah scam akun, gak bisa tarik dana, terus tiba-tiba suruh bayar pajak. Ya oke lah, terjadi perdebatan kan. Kemudian kita tuh lihat lagi di Telegram ada info apa nih. Nah ini tiba-tiba, ini adalah proses laporan pajak Anda dapat menarik uang setelah Anda mengisi pajak. Nah jadi kita disuruh tarik pajak, disuruh menarik pajak gitu. Jadi kalau kita tarik uang itu kita akan dialihkan. Nah kan kita dialihkan nih seperti ini. Sudah nggak bisa tarik dana ke bank biasa tapi harus pakai USDT. Heboh lah teman-teman semua. Waduh pakai USDT gimana caranya? Wah rame-rame download Indodex, ya kan? Pakai Indodex, bikin USDT di sana. Bayar pajaknya nih gimana? Ya kan mereka cek. Wah tiap orang punya pajak yang berbeda nih. Kalau kamu punya pajak kayak gini nih. Ini kan dia kasih contoh ya. Dia kasih contoh nih kalau income yang ditarik $3.072. Lah kalau kena pajak 8% apa kabar? Ya kan hitung sendiri pemirsa ya. Kalian tahu kena setoran pajaknya berapa. Itu kita harus setorkan gitu. Nih, kita harus ini. Kirim emas dekompresi, klik petunjuk, ya kan? Nah, setelah itu kita harus bayar pajak. Ini tuh harus bayar pajak. Deposit detail komplit, ini bayar pajak nih. Ini pajaknya kita setorkan, ya kan, tuh lihat. Kalau kita sudah setorkan katanya baru kita bisa tarik dananya. Kan aneh nih. Kenapa Anda nggak potong aja langsung dari akun saya gitu kan? Sama-sama uang itu ceritanya. Muncullah ini perdebatan di bawah. Ya, CSP main menipu. Kalau potong pajak bisa langsung kenapa suruh depo lagi? Ya, ini udah ada makian-makian lah di situ. Ya kan banyak nih dia kasih bukti beberapa orang sudah menyetorkan pajak, padahal ini sebenarnya kalau kita mau lihat ya ini akunnya ini yang upload ini juga palsu ini pasti ya, ini juga palsu ini pasti nyolong akun dari mana nggak tahu ya kan. Terus ada nih salah satu teman yang melakukan deposit pembayaran pajak ya, TRC dan IRC mesinnya lagi. Waduh ini kita lihat nih, waduh ini sebenarnya sayang sih ini. Dia bayar pajak 29,04 ya kan. Ternyata realisasinya walaupun kita sudah setor pajak
uangnya tetap tidak cair sampai sekarang, bahkan aplikasinya jadi kayak gini. Ini aplikasi sama websitenya jadi kayak gini teman-teman, ya nggak bisa diakses. Tuh seperti ini ya, ini Chase Payment Live ya, .live ya, kayak gitu. Nah ini ya perdebatannya mereka ya, kayak gitu, iya kan? Kalau kita sudah setor pajak 8%, nanti tariknya ketika kita carikan dana dari akun itu masih kena lagi 6%. Coba itu pajaknya berapa kali coba, ya kan? Nah terus ini mereka bahas nih SAC Main ini katanya menyatakan surat pernyataan bahwa mereka tidak ada kaitannya dengan CSP Main. Padahal ini juga platformnya juga mirip persis, websitenya isi-isinya persis sama dengan CSP Main. Itu seperti itu. Jadi kayaknya pemain-pemain CSP Main juga sekarang pindah ke SAC Main dan punya rencana buat menjatuhkan SAC Main juga ini sekarang, membuat dia rugi gitu intinya, minta balik dana. Ya kan? Nih itu, ada lagi yang upload nih. Saya sudah bayar nih ya. Jadi dia menyatakan dia sudah bayar nih $36,8 pajak. Tapi sama juga tidak ada pencairan dana kok, teman-teman. Ya, sampai detik hari ini tanggal 24 November tidak ada dana yang cair ya. Jadi ini adalah trik scam kedua buat nyolong dananya orang lagi dengan menerbitkan kasus pajak, ya kan gitu. Nah jadi seperti itulah kasus scamnya Chase Payment ya, yang hingga hari ini diketahui tidak ada kejelasan, ya kan. Kemudian untuk Jessica sendiri, Jessica itu menggunakan akun palsu ya. Jessicanya itu menggunakan nomor WA, terus dia itu nih menggunakan artis ini nih. Jadi wajah aslinya Jessica itu adalah si artis ini, Chantal Videla ya, akunnya itsmaria.chantal. Nah kalian coba lihat ya di sini ya. Nah mirip kan sama Jessica, ya kan? Mirip nih sama Jessica nih. Tuh. Inilah foto yang dipakai dan diakui sebagai Jessica, teman-teman. Jadi Jessica itu nggak ada. Ya, Jessica itu yang realnya tuh tidak ada, teman-teman. Jessica yang kalian lihat di foto ini, tuh lihat statusnya nih di invite ya, berarti WA-nya sudah di delete. Nih cewek ini adalah itsmaria.chantal, ya kan? Orang Filipina. Itulah zongnya, ya kan. Jadi teman-teman waktu itu di grup kita membahas, kita diskusi dan semua tuh merasa kayak zong tiba-tiba. Nah tuh coba lihat. Nah ya kan, jadi untuk yang punya akun itsmaria.chantal ya, saya ucapkan congratulations karena foto Anda telah digunakan untuk penipuan di CSP Mind sebagai konsultan senior di CSP Mind ya. Jadi ini nyolong foto, teman-teman. Ya, nyolong foto di sini ya. Oke. Jadi inilah contoh-contoh aplikasi money game atau Ponzi. Ya kalau kalian melihat peluang di sana silakan mainkan, tapi tetap waspada ya. Saya tidak memberikan larangan. Di situ ada peluang, ada orang ada yang untung di situ alias cuan, ada yang dapat untung banyak di sana, ada juga yang rugi, ada yang baru daftar terus hilang, iya, ada yang dapat keuntungan 6 juta 8 juta ada, hanya dari modal $10 awalnya, benar memang ada ya. Nah inilah yang saya bilang hati-hati teman-teman ya. Kalian boleh manfaatkan peluang tapi tolong hati-hati ya. Ini kalian boleh lihat ya, inilah ceweknya ya. Oke. Ini yang disebut-sebut sebagai Jessica itu. Oke. Itu dulu ya konfirmasi saya bahwa CS Payment fix scam ya. Itu dana udah nggak bisa ditarik sama sekali di sana. Jadi tolong teman-teman jangan berharap lagi ya. Saya tahu banyak teman-teman yang mengalami kerugian banyak di sana, sampai udah gade emas, gade sertifikat rumah, sudah mengeluarkan uang 100 juta lebih, 40 juta, 6 juta, 300 ribu, ya oke lah. Jadikan pengalaman aja teman-teman ya. Ini memang beberapa kasus sudah dibumingkan juga di detik.com kalau nggak salah ya. Saya kalau nggak salah itu di CS Payment juga sudah
Nah, nih di detik.com. Ya, ini sudah viral. Jadi saya minta tolong, ini karena saya sudah menyatakan fix ya, saya sudah berikan bukti-buktinya juga. Jadi tolong kepada pihak yang berwenang, silakan kalau melihat uploadan ini ya, tolong ditindaklanjuti. Ya, ini sudah banyak yang membahas ya. Oke. Jadi itu dulu untuk konfirmasi dari saya ya teman-teman ya. Tuh lihat nih aplikasinya masih ada 3,1 bintangnya. Kita buka realisasinya. Cuman 1,2 review teman-teman. Tuh lihat. Ya. Jadi aku nggak ngarang ya, ini aku kasih bukti ya. Oke. Aku bukan pemain yang pakai uang $10 doang, enggak. Aku main di sana sudah mesinnya sudah tinggi kapasitasnya ya. Jadi bukan asal keluar-keluar akunya. Ya, karena aku juga mengalami, aku juga merasakan sekali ya. Jadi kalian maksudnya ini bukan asal aku ngomong scam, bukan ya, tapi ini kalian bisa lihat sendiri ya. Kalian bisa lihat sendiri di situ. Oke. Itu aja sih kalau dari aku ya teman-teman. Kalau kalian mau tanya-tanya, memberikan pernyataan yang mungkin bisa lebih menguak tabir CSP main lagi, silakan ya, karena ini banyak sekali perdebatan yang menuding, wah ini ada antek-anteknya, wah ini ada timnya orang Indonesia, wah ini ada apa ribet dah ya gitu kan. Nah nih lihat nih, coba browsing nih tanggal 19 tetap aja nih error nih, tuh ini dari teman-teman semua ya kan. Ini ada yang bukti pembayaran pajak nih, ini aku coba bukti bayar pajak 10,96 USDT kepada CSP Main ya, katanya pajak. Ini aku bikin pakai uang yang dikumpulkan bersama-sama oleh anggota tim yang ada di chat grup CSP Main Senior ya. Dan kita coba bersama biar kita nggak keluar banyak-banyak ya, pakai satu akun yang paling murah lah pajaknya $10. Karena kalau di bawah $10 nggak bisa disetorkan. Nah itu brengseknya CSP Main, dia bikin aturan harus bayar pajak, tapi kalau pajaknya di bawah $10 dia nggak bisa diproses. Itu kampretnya kan gitu ya. Nih ada yang kasih aku, nih coba nih pakai yang ini cuma 174, berarti kan pajaknya kecil ya kan. Aku coba cari lagi nih sampai dapat yang paling terkecil nih 137. Nih aku izin loh sama ownernya nih, aku beneran izin, aku pinjam, aku akses, minta passwordnya, dan aku coba bayarkan, dan gagal, akunnya nggak bisa disetorkan ya, kayak gitu teman-teman. Nih kayak gini, ini nggak bisa nih, ini padahal 15,6 loh, ini nggak bisa juga diproses, akhirnya ditarik, disetorkan dana pun nggak bisa. Bela-belain sampai belajar Indodex teman-teman, belajar loh aku Indodex, mana itu. Ini Indodex nih. Ini belajar akhirnya Indodex untuk bisa tarik USDT-nya CSP Main, tapi tetap aja nggak bisa. Ya kan, ini aku sampai ditelepon kiri kanan, ini gimana ngajarin nih orang-orang pakai Indodex. Aku juga baru belajar padahal, dan sama nggak bisa ya. Setelah kita praktekkan bersama, disaksikan beberapa orang, nggak bisa. Jadi gitu ya, banyak sekali perdebatannya CSP Main ini ya. Tuh, ini juga nggak jelas nih kan. Tuh ini pernyataan dari aplikasi ya. Tuh dari Indodex ini menyatakan apa, sabar ya, waktu kita mau setorkan pajak nih sabar ya gitu, masih diproses ya kan. Ini kumpulan bukti-bukti dari kasusnya CSP Main ya, biar segera diselesaikan gitu. Mudah-mudahan ada titik terang. Teman-teman yang mau melaporkan silakan ya, yang mau lapor silakan hubungi sektor kepolisian terdekat aja, nggak apa-apa, nggak usah harus menunggu yang dari Surabaya, yang dari Jakarta, yang dari Jawa, nggak usah, ke tempat kalian masing-masing aja. Oke ya. Jadi inilah ucapan terakhir dari Jessica yang manisnya minta ampun, tapi meninggalkan rasa sakit yang luar biasa bagi anggota CSP Main semua ya. Harap bersabar, Tuhan memberkati. Mendekati akhir tahun semua kita dikasihkan rezeki yang melimpah, menutupi semua kerugian yang ada di CSP Main ya teman-teman ya. Itu aja dari aku, salam sukses selalu, jangan patah semangat
ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus YSPMN ini juga ya. Jadi biar punya pengalaman aja kalau bermain di aplikasi kayak gini. Saya sarankan tariklah dana setiap hari kalau bisa tarik dana, jadi kalian gak rugi. Ya kan, jangan kepikiran aduh ini ada pajak, udah tarik aja dananya. Kalau kalian memang masih mau bermain di dunia money game dan ponzi ya, tariklah dana setiap hari. Oke. Kemudian yang mau punya banyak downline, jangan lupa informasikan ke downline kalian bahwa di sini ada resiko scam, teman-teman, ada resiko scam. Jadi mainlah pakai uang dingin, jangan uang panas, jangan uang pinjaman online, jangan uang hasil gadai rumah, jangan gadai emas, ya kan? Pakai uang yang nganggur aja biar tidak sakit hati, oke? Udah, itu penutupan dari aku. Terakhir pesan untuk kalian semua ya. Jadi tolong tetap semangat. Tuhan memberkati. Amin.